Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Cahya Nirmala Dewinta, dosen program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini saya akan menunjukkan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, yaitu unsur pelaksanaan pengajaran pada salah satu mata kuliah inti yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gizi Olahraga. Gizi olahraga merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa gizi di semester 4. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan selama 1 semester adalah 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pelaksanaan ujian berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Gizi Olahraga bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip gizi yang mendukung performa dan kesehatan atlet, mulai dari pemahaman tentang kondisi fisiologis atlet, sistem energi dalam olahraga, penilaian status gizi atlet, perhitungan kebutuhan gizi dan perencanaan menu bagi atlet, hingga isu terkini dalam gizi olahraga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan tinjauan tentang gizi olahraga, kebugaran jasmani, fisiologi, imunologi, dan psikologi pada atlet. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem energi pada kategori cabang olahraga endurance, power, dan stop and go atau permainan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengukuran status gizi berupa pengukuran antropometri, biokimia, fisik klinis, dietary assessment, dan status hidrasi pada atlet. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kebutuhan energi, zat gizi makro, dan zat gizi mikro pada atlet. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merancang penyelenggaraan makan untuk atlet. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain, buku dari Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih dengan judul Gizi Olahraga 1, Gizi Olahraga 2, serta pedoman pelaksanaan gizi atlet. Kemudian, buku dari Muri Kuswari dan Nazif Gifari yang berjudul Periodisasi Gizi dan Latihan, serta buku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan judul Panduan Pendampingan Gizi Atlet. Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, untuk mengeksplorasi perkembangan isu terkini di bidang gizi olahraga. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertemuan tatap muka dengan metode interactive learning yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Teknik asesmen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah ini adalah kuis, laporan studi kasus, serta ujian tertulis melalui UTS dan UAS. Selanjutnya, akan saya perlihatkan video pembelajaran saya di kelas dengan materi yang berjudul Sistem Energi dalam Olahraga yang menjadi materi pembelajaran pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat hari ini? Semangat. Ya, alhamdulillah. Oke, ya alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali. Di pagi ini kita akan melanjutkan mata kuliah di Gizi Olahraga ya, yang sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang prinsip kebugaran ya, di pengukurannya seperti apa di atlet, di manusia pada umumnya gitu kan, populasi umum. Kemudian kemarin juga sudah ada sempat kita belajar tentang respon adaptasi, apa sih yang terjadi pada tubuh ketika kita olahraga gitu kan, secara akut, secara jangka pendek, dan juga jangka panjang gitu ya, sehingga kita bisa paham kenapa sih kalau pas olahraga itu capek, ngos-ngosan, pegel gitu ya, dan kenapa orang bilang itu bermanfaat jangka panjang. Kemarin kita sudah mempelajari, dan sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu nanti tentang prinsip energi gitu ya, sistem energi pada atlet, sehingga kita paham sebenarnya seorang olahragawan atau ketika kita berolahraga apa yang dilakukan pada tubuh kita untuk memproduksi energi gitu ya. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita awali dulu sesi kuliah kita pada pagi hari ini dengan berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan pada kelas kita. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, sistem energi selama olahraga. Ya, kita awali dulu. Nanti yang kita pelajari, kita
kita akan belajar berbagai jenis sistem energi. Mungkin teman-teman sebelumnya di gizi dasar atau apa ya nama mata kuliahnya, dia sudah belajar tentang bagaimana proses metabolisme tubuh. Ada yang masih ingat? Ada yang tentang glikolisis, kemudian siklus Krebs, apalagi gluconeogenesis. Oke, bagus sekali ya. Nanti kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip pembentukan energi dari berbagai jalur oleh tubuh kita itu penerapannya dalam prinsip olahraga gitu ya, sehingga kita nanti paham tujuannya kenapa sih kok kita belajar ini lagi gitu ya, karena kita nanti akan paham kita sebagai ahli gizi olahraga ketika menangani atlet cabur A dan cabur B yang punya ternyata sistem energinya berbeda, itu nanti manajemen makannya juga akan berbeda gitu ya. Seseorang dengan cabur dia weightlifting, angkat beban, dengan seseorang dengan cabur atletik misalkan, bisa jadi pola makannya akan berbeda gitu ya, karena bagaimana tubuh mengelola sel-selnya, kemudian memproduksi energi, sampai kemudian menghasilkan aktivitas tersebut, itu akan berbeda dari satu cabur ke cabur lain. Ya, sehingga nanti strateginya akan berbeda dalam kita memberikan penyelenggaraan makan. Kemudian nanti kita akan pelajari dari berbagai jalur metabolisme yang kita akan pahami nanti, bagaimana pengelompokan cabang olahraga berdasarkan sistem energinya. Nanti kita akan kelompokkan, ada yang kelompok cabur power, ada yang kelompok cabur endurance, ada yang kelompok caburnya kombinasi keduanya, gitu ya, namanya stop and go. Gitu. Kita akan pelajari jenis-jenisnya itu seperti apa saja. Dan terakhir nanti ada kuis, jadi silakan nanti teman-teman di akhir ya kita akan pakai kuis lewat Kahoot, jadi nanti bisa untuk mencoba mereview pemahamannya sendiri sudah sejauh apa dari topik ini. Oke, yang pertama kita coba bandingkan dulu dari kedua gambar ini, ada dua atlet nih. Kalau menurut teman-teman apa yang menjadi perbedaan keduanya? Ada yang mau berpendapat? Ya. Yang satu sebentar, tapi makanya bisa sampai jauh-jauh. Apanya yang sebentar? Durasi mainnya. Ini dia ngangkat bebannya beberapa detik. Oke. Yang di sini ini atlet apa ini? Lari maraton. Ciri khasnya kalau maraton 42 km. Durasinya berarti lama ya, panjang. Oke. Kalau dari fisiknya gimana? Yang di sini fokus otot ya, berotot. Dia bulky-nya tuh kelihatan gitu ya. Sebenarnya sama-sama berotot. Di sini kita lihat ini juga otot semua, ini otot semua, tapi lebih bulky gitu ya yang di sini. Kalau yang di sini lebih ramping gitu ya. Nanti kita akan pahami juga tentang perbedaan karakteristik tubuh ini di mata kuliah di pertemuan yang berikutnya tentang somatotype. Nah, tapi perbedaan karakteristik tubuh ini juga akan selaras dengan sistem energi yang kemudian dibutuhkan pada cabur tersebut. Gitu. Jadi ada alasannya kenapa cabur ini butuh tubuh yang bulky, kenapa yang cabur maraton butuh tubuh yang ramping, tapi tetap muskular gitu ya, tetap penuh dengan otot tapi cenderung lean, cenderung ramping. Nanti kita akan pahami tentang prinsip energinya. Kemudian dari ini, nih sepak bola sama ritmik gimnastik, apa bedanya? Yang dibutuhkan di sepak bola biasanya apa? Lincah, kecepatan. Kalau yang ini fokus, keseimbangan, kelenturan, apalagi ya balance tadi, agility, kelincahan, gitu ya. Nah ini ada sama-sama nanti ada fokusnya. Di sini butuh fokus untuk dia passing dan seterusnya. Ketika dia fokusnya untuk bagaimana bisa menyeimbangkan tubuhnya, kemudian gerakannya dan seterusnya. Ya, tubuhnya juga berbeda karakteristiknya. Durasinya gimana durasinya? Sepak bola itu berapa menit? 90 menit, ya. 2 kali 45 menit ya gamesnya, 2 kali 45 menit. Kalau yang ini berapa? Ada yang pernah nonton ritmik gym belum? Ya, dia berlangsung paling maksimal paling 2-3 menit. Ya, sekali tampil durasinya. Gitu ya. Meskipun dalam sehari dia bisa ada tanding di beberapa babak. Gitu ya. Jadi ada penyisihan dan seterusnya. Tapi sekali tampil dia dalam hitungan menit. Beda sama ini kan dia lebih dari 1 jam otomatis ya. Ini dia hanya hitungan menit. Nah, tadi berbagai cabur contohnya yang sudah kita tampilkan, nanti mereka akan punya sistem energi yang berbeda-beda.
Sehingga kita akan masuk di sini tentang bagaimana sih prinsip metabolisme energi pada olahraga. Gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama seperti ketika teman-teman mempelajari prinsip pembentukan energi pada manusia umumnya, gitu ya. Energinya itu berasal dari proses tubuh mensintesis ATP, adenosine trifosfat. Gitu ya. Ini masuk lagi di mata kuliah gizi dasar biomolekuler kayak gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang ATP di sini yang nanti akan menjadi sumber energi untuk reaksi seluler. Nah, ada 3 jalur metabolisme energi yang menjadi prinsip yang perlu kita pahami di gizi olahraga. Yang pertama adalah ATP PCR. PCR di sini bukan PCR untuk tes COVID gitu ya. PCR di sini adalah fosfokreatin. Jadi di sini kita memproduksi ATP-nya dengan cara nanti menghidrolisis fosfokreatin. Nah, karakteristik dari metabolisme energi ATP PCR di sini durasinya sangat singkat, berlangsung beberapa detik. Kemudian intensitasnya olahraganya biasanya sangat tinggi. Kemudian jumlah energi yang sekali diproduksi itu langsung besar. Ya, sehingga kita biasanya menyebutnya adalah ledakan power. Ledakan power, ledakan energi di awal aktivitas. Dia berlangsung secara anaerobik di sarkoplasma. Ya, kalau diingat-ingat di sarkoplasma itu berarti ada di jaringan apa? Darah atau otot? Otot gitu ya. Kalau yang di darah namanya sitoplasma. Nah, ini di sitoplasma kalau ATP PCR tadi sangat singkat. Nah, yang berikutnya adalah glikolisis. Dia biasanya durasinya juga singkat juga, tapi tidak sampai sesingkat ATP PCR. Ya, jadi dia bisa berlangsung beberapa menit. Kemudian biasanya terjadi pada intensitas olahraga sedang sampai tinggi, jumlah energinya besar, sama-sama anaerobik tapi berlangsung di sitoplasma, gitu ya, di pembuluh darah. Yang terakhir ini adalah fosforilasi oksidatif. Durasinya yang paling lama, dia butuh oksigen, kemudian berlangsungnya di sel mitokondria. Masih ingat nih mitokondria? Ini mata kuliah biologi kalau nggak salah, biologi dasar waktu itu ya, yang dia menjadi the power house of cell gitu ya. Jadi dia pabrik energinya di sel-sel tubuh kita. Oke. Nah, tadi kita akan mempelajari lebih detail untuk hidrolisis PCR gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah nanti ada proses hidrolisis fosfokreatin menjadi kreatin dan fosfat ya di sarkoplasma nanti oleh enzim kreatin kinase. Gitu ya. Jadi kreatin ini yang memang secara normal ada di dalam otot kita. Gitu ya. Sehingga nanti mungkin kaitannya nanti akan disampaikan oleh Bu Alfa di akhir materi tentang nutrition ergogenik, ada suplementasi yang sifatnya untuk meningkatkan kadar kreatin di dalam otot. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika dia butuh ledakan power gitu ya, jumlah kreatin dalam ototnya banyak sehingga nanti bisa mengangkat misalkan yang weightlifting gitu ya, mengangkat beban dengan sangat kuat gitu ya. Kemudian dia di dalam otot ya tadi digunakan secara cepat untuk produksi ATP, secara jumlahnya langsung besar gitu ya, tapi hanya beberapa detik. Ya, kekurangannya dia meskipun energinya besar tapi terbatas karena dia sangat sebentar. Ya, setelah itu fosfokreatin itu akan habis di dalam otot sehingga kita tubuh harus cari akal untuk gimana caranya tetap bisa memproduksi energi. Gitu ya. Ketika ini sudah habis, maka nanti akan pakai yang berikutnya. Oke. Yang kedua adalah glikolisis. Tadi ketika tubuh sudah kehabisan cadangan fosfokreatin, tidak cukup lagi, padahal tubuh masih membutuhkan energi, maka tubuh akan masuk ke jalur yang kedua, yaitu namanya glikolisis. Ya, glikolisis di sini adalah pemecahan glukosa menjadi glikogen, kemudian produk akhirnya adalah namanya pirufat. Gitu ya. Masih ingat? Ya, luar biasa yang dicintai teman-teman semuanya ya di sini. Kayak biokimianya ya. Jadi bagaimana kemudian proses glukosa nanti dia akan produk akhirnya di sini yang diinginkan adalah pirufat. Ya, di sini semuanya adalah menghasilkan ATP. Nah, proses glikolisis di sini itu yang akan menjadi sumber energi. Nah, ada yang disayangkan dari glikolisis di sini, ini bukan disayangkan ya, emang dia adalah side effect-nya dari glikolisis adalah nanti produksi laktat.
Dia ketika sudah memproduksi pirofat, dia ada produk sampingnya itu adalah laktat. Laktat ini yang nanti akan menurunkan pH atau keseimbangan asam basa. Dia pH di otot dan di darah akan turun, cenderung asam, gitu ya. Sehingga itu yang kemudian kadang-kadang bikin kita pegel, gitu ya, ketika kita melakukan olahraga. Kemudian, nah yang terakhir adalah fosforilasi oksidatif. Di antara yang keduanya tadi, gitu ya, dibandingkan dengan PCR, dibandingkan dengan glikolisis, dia yang paling lambat produksi energinya. Dia paling lambat dan dia yang butuh oksigen, ya, dia berlangsung secara aerobik. Biasanya ini digunakan pada jenis olahraga berdurasi panjang, tapi intensitasnya sedang, kebalikan sama yang tadi. Yang dua tadi intensitasnya langsung tinggi di awal, tapi cuma sebentar. Ya, kalau yang fosforilasi oksidatif, misalnya teman-teman maraton, run, gitu ya, yang butuh waktunya lebih dari 30 menit biasanya sudah masuk fosforilasi oksidatif, gitu ya. Tapi intensitasnya sedang. Jadi larinya tuh nggak yang sprint cepet banget, gitu ya, tapi yang sedang, gitu ya. Ini biasanya sudah menggunakan sumber energi fosforilasi oksidatif, ya. Ingat ini apa namanya, siklus apa? Siklus Krebs, ya. Jadi dia diproduksi melalui siklus Krebs di sini yang kemudian nanti akhirnya juga sama ATP untuk sebagai sumber energi. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelompok cabor, gitu ya, berdasarkan jenis atau berdasarkan dominasi sistem energinya apa, gitu ya. Kalau di gizi olahraga, supaya memudahkan pemahaman kita dalam nanti mengelompokkan cabor, itu ada 3 kelompok yang kita buat, gitu ya. Ada kelompok power, ada kelompok endurance, dan juga stop and go, gitu ya, atau biasa disebut juga games. Ya, karena biasanya ini adalah games atau olahraga permainan, gitu ya. Yang power ini yang dia karakteristiknya tadi banyak menggunakan sistem energi apa? Kalau yang power ATP PCR, ya, hidrolisis PCR, karena memang dia durasinya singkat, tapi langsung butuh energi yang besar, gitu ya, yang besar. Kemudian yang endurance ini ada maraton, triathlon. Triathlon tahu ya triathlon? Apa kombinasi apa? Renang, lari, sepeda, gitu ya. Semuanya jarak jauh, ya. Maraton, triathlon itu kombinasi maraton, kemudian sepeda dan juga renang jarak jauh. Kemudian sepeda jarak jauh atau yang sampai kemudian road cycling, kemudian ada mountain cycling, gitu ya. Ada cross country cycling, nah itu adalah jarak jauh. Kemudian ini aerobik, ya. Dia yang endurance pakai dominasi sistem energinya apa? Fosforilasi oksidatif, ya, karena yang tadi durasinya yang paling panjang. Yang terakhir ini stop and go, ini yang permainan, ya, yang pasti rulesnya paling banyak, gitu ya. Kemudian ada tim, ya, yang dilawan, ya, permainan istilahnya nanti. Kemudian bisa ada basket, sepak bola, volley dan seterusnya. Nah, ini adalah kombinasi dari sistem energi yang aerobik dan anaerobik. Ini yang paling komplit. Cabor stop and go ini yang paling komplit, sistem energinya tiga-tiganya itu dilakukan oleh tubuh. Ada bayangan kenapa kok tiga-tiganya dilakukan? Karena dia butuh sampai. Kalau yang saya tahu ya, dari volley kan tiba-tiba dia butuh spike, gitu ya. Oke, terus. Ya, oke. Dia butuh momen-momen dia harus spike, gitu ya, butuh harus tiba-tiba nendang, butuh kalau misalkan kiper tiba-tiba harus lompat dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah power butuhnya, ya, butuhnya sepersekian detik dia harus fosfokreatinnya harus banyak. Tapi dia juga harus bertahan dari menit awal sampai menit akhir game itu berlangsung, gitu ya, sehingga endurance-nya juga harus bermain di sini. Ya, sehingga memang olahraga stop and go atau yang games ini yang paling komplit dalam tubuh itu memanipulasi sistem energi, gitu ya. Ada PCR, ada glikolisis, ada fosforilasi oksidatif. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya memahami cabor-cabor di sini, dipahami karakteristik olahraganya. Dari situ kita akan paham, oh, sistem energi yang digunakan itu apa, gitu ya. Karena kemudian kita bisa nanti masuk ke materi yang berikutnya, bagaimana caranya, strateginya, gitu ya, memberikan pendampingan gizi pada cabur yang berbeda tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya,
Nanti untuk kuis ada yang mau ditanyakan dulu untuk topik ini? Ya, silakan. Saya kan agak bertanya, kenapa kalau misal di permainan sepak bola itu kadang banyak terjadi gol itu di babak kedua, Bu? Itu ada hubungannya nggak, Bu, sama sistem energi yang tadi? Oke, banyak terjadi golnya itu kita ngegolin atau Ya, bola. kebobolan gol ya? Kayaknya setahu saya seringnya kebobolan ya. Oke, pertanyaan yang baik. Ini yang sering menjadi, ini masalah yang klasik sebenarnya di timnas kita gitu ya, di cabur ya mungkin yang paling kita tahu yang olahraganya sepak bola ya, karena itu yang mungkin secara nasional di mana-mana supporternya paling banyak. Itu menjadi masalah karena tadi seperti yang sudah disampaikan juga salah satu temannya, kita butuh bertahan dari awal sampai akhir. Dengan salah satu ciri khasnya, bukan ciri khas ya ini ya, sayangnya yang menjadi hasil banyak penelitian di atlet-atlet kita adalah kebugarannya itu tidak optimal untuk ukuran atlet profesional yang dia harus bertanding di kancah internasional. Gitu ya. Karena kebugarannya tidak bisa disamakan hanya kebugaran sebagai manusia umumnya. Dia bugar sebagai manusia biasa, tapi dia belum cukup bugar untuk atlet elit. Gitu kan. Nah, karena kebugaran itu sehingga dia susah untuk bertahan dari menit pertama sampai menit akhir. Mungkin di awal-awal karena masih adrenalinnya tinggi, energinya masih banyak, gitu ya, fokusnya masih cemerlang, gitu ya. Dia untuk passing ke sana kemari sama temennya, koordinasi dan seterusnya itu masih oke, sehingga dia bisa ngegolin, gitu ya. Jadi apalagi mungkin banyak atlet kita itu dari segi fisik, gitu ya, memang lincah, advantage untuk kelincahannya, gitu ya. Nah, tapi sayangnya di menit yang berikutnya itu menjadi problem. Karena sudah itu akhirnya menggambarkan bagaimana pembinaan latihannya selama bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu tentang endurance. Apalagi tentang kedisiplinan soal hidrasi. Ya, nanti cairan gitu kan. Kemudian dia apakah makanan sebelumnya, apakah selama itu dia juga ada misalkan konsumsi minuman elektrolit dan seterusnya, gitu ya, karena tubuh sudah kehilangan keringat yang banyak, kehilangan energi yang banyak gitu ya. Nah, di menit yang kedua ini memang biasanya tim kita sudah agak kehilangan apa ya istilahnya? Ya, fokusnya berkurang, kemudian energinya berkurang sehingga banyak kecolongan tadi gitu ya. Seharusnya passingnya kemana jadi kemana, harusnya segera reaction time ya, artinya nanti di pengukuran performa itu namanya reaction time-nya juga berkurang. Nah, itu yang kemudian akhirnya bikin banyak kebobolan. Gitu ya, itu yang sebenarnya kalau mau diulas lebih dalam bisa dibandingkan ke tim lawannya itu seperti apa. PR yang sangat besar juga. Gitu, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Kalau sudah bisa dibuka HP-nya, saya akan tampilkan kuis untuk di Quizizz. Quizizz, Kahoot ya. Betul semua ya, oke. Oke, nice. Berikutnya. Yang paling cepat nih ya. Oke. Ufa. Silakan yang berikutnya nanti saling menyusul. Nomor 2. Ketika cadangan PCR sudah tidak cukup, apa yang kemudian digunakan? Ada satu yang ini siklus Krebs dan PCR ya. Jadi kalau yang games dia butuh endurance untuk dari awal pertandingan sampai akhir dan juga butuh power di momen-momen tertentu. Wah, Ulfa masih bisa mempertahankan. Ya, berikutnya yang terakhir. Contoh olahraga power yang dominan menggunakan sistem energi anaerobik. Nah, maraton, weightlifting, volley, atau badminton. Ada 2 kubu, ada 3 ya. Ada yang weightlifting, ada yang maraton, juga yang jawab volley. Ya, yang betul adalah power itu adalah weightlifting ya. Kalau maraton harusnya apa? Fosforilasi oksidatif ya. Oke. Ya. Oke, Puput Maira. Azi,
Yang tak terkalahkan, jeng 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 jeng. Ulfa. Oke ya, selamat untuk yang paling banyak betulnya dan oke, kalau bisa kita simpulkan tadi teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Ada 3 jalur metabolisme energi tadi, apa saja? Yang pertama ATP-PCR, glikolisis, fosforilasi oksidatif. Karakteristiknya yang ATP-PCR singkat, anaerobik, ledakan powernya besar gitu ya, tapi tadi sangat sebentar. Kemudian yang glikolisis dia juga singkat, intensitasnya sedang sampai tinggi. Kemudian anaerobik atau aerobik? Anaerobik gitu ya. Yang terakhir yang fosforilasi oksidatif, durasinya paling panjang dan dia aerobik ya, dari mitokondria yang produksinya. Oke, nah nanti menyambung dari materi ini, selanjutnya teman-teman akan mempelajari lebih detail bagaimana penggunaan zat gizi makro, terutama ya, protein, karbohidrat, lemak di ketiga sistem ini. Gitu ya. Jadi ketika dia pakai VCR, yang paling dibutuhkan tuh zat gizi apa? Ketika yang bermain dominan adalah glikolisis, zat gizinya apa? Ketika yang kemudian fosforilasi oksidatif, nanti zat gizinya apa? Sehingga tadi kita masuk ke saran makanan yang diperlukan pada cabur tersebut apa, gitu ya, karena bisa aja berbeda. Pada atlet nanti yang maraton, yang dia fosforilasi oksidatif, kenapa sih kok dia butuh karbohidratnya tinggi? Nanti kita akan lihat bagaimana tubuh memanfaatkan ketiga zat gizi tersebut dengan porsi yang berbeda, gitu ya, di setiap jalur metabolismenya, gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Sudah cukup jelas? Oke ya, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas atensinya. Teman-teman semuanya, bisa kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.